Sejahtera, perkenalkan, saya Suryani Purba SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan nomor ujian 2023 618569. Pada hari ini, saya akan praktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi perbandingan senilai pada peserta didik kelas 7 di SMP Penabur Ilmu Tangerang. Berikut simak videonya. Stand up, please. Great. Good morning, Miss Yani. Oke, good morning everybody. Silakan duduk. Sekarang kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran kita, supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kita juga bisa semakin tahu apa yang kita pelajari hari ini. Oke, kita berdoa dipimpin oleh Kristi. Silakan Kristi maju. Oke. Okay, my friend, before we study, Let's pray together, start. Holy God, mighty God, you give me another day. I thank you for this finish of when I come to you, and my life is for justice towards you. And let me with your power, give me in your joy. Now, O Lord, I go from your light, your joy power into my dashboard. Let my life be alive. Amin. Amin. Silakan duduk istri. Terima kasih ya sudah memimpin kita berdoa. Nah, hari ini kita hadir semua. Hari ini siapa yang nggak masuk? Michael Lee kenapa nak? Sakit berapa hari dia udah sakit? Baru 1 hari. Ya kita doakan dia supaya dia cepat sembuh, supaya kita bisa belajar bersama. Dia juga nggak ketinggalan pelajaran. Oke, kita tulis dia sakit ya. Sisanya masuk semua ya? Oke deh kalau begitu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bilangan. Nah, ada bilangan bulat, ada bilangan rasional, ada perkalian, ada penjumlahan. Oke, nah masih ingat nggak pelajaran kemarin? Masih ingat? Kemarin kalau kita penjumlahan contohnya, kalau min 4 ditambah min 4 jadi ya minnya berapa? Kalau perkalian min kali min menjadi plus atau positif. Berarti min 5 kali min 5 berapa? 25. Kalau penjumlahan umpamanya 20 nih. 20 ditambah min 4. Hasilnya min 16. Iya bisa. Oke, kemudian kalau min 5 kali min 5 tadi berapa? 25. Kalau 5 kali 5 25. Bisa ya? Nah, hari ini kita belajar perbandingan senilai. Apa? Perbandingan senilai. Nah, kita tadi sudah berdoa ya, perbandingan senilai. Pada perbandingan senilai ini banyak yang kita pelajari, yaitu ada skala, ada namanya rasio. Rasio itu adalah bilangan yang kita gunakan untuk membandingkannya. Nah, ini sudah tahu dulu manfaat dari kita mempelajari perbandingan senilai ini. Nah, contohnya gini, kalau kita membeli sesuatu, kita beli barang, contohnya buku ya, kita beli 1 buku harganya 1.000. Berarti kalau kita beli 2 buku harganya 2.000. Nah, jadi kita bisa rencanakan, umpamanya kita mau membeli sesuatu.
berapa kita butuhkan, nanti kita siapkan uangnya. Nah, kalau pada perbandingan senilai, semakin nanti banyak yang kita beli, akan semakin banyak juga uang yang kita butuhkan. Nah, jadi kalian perlu mempelajari perbandingan senilai ini, banyak manfaatnya. Nah, jadi kalian harus semangat waktu belajar, kalian harus tetap semangat. Nah, ingat, kalian juga harus memiliki cita-cita supaya waktu kalian belajar, kalian ingat cita-cita kalian itu apa yang mau dicapai, sehingga kalian nanti menjadi anak-anak yang berhasil. Nah, jadi sekarang kita mulai pembelajaran kita perbandingan senilai ini. Kita lihat ya. Tujuan pembelajarannya. Oke. Di sini tujuan pembelajarannya kelihatan? Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menunjukkan sikap religius. Maksudnya tadi kita sudah berdoa. Nah, nanti di saat pembelajaran pun kalian bisa menunjukkan sikap jujur gitu loh ya. Kemudian mandiri, waktu bekerja kan mandiri ya mandiri. Nah, kemudian dalam hidup sehari-hari ya enggak? Ya. Jadi kita semakin semangat mengerjakannya kalau kita tahu apa manfaatnya ya. Nah, itu deh. Sekarang kita lanjut dengan selanjutnya ya, kita lihat. Nah, ini kalian simak videonya. Ini Miss Yani sendiri loh yang buat. Nah, hari ini kita belajar matematika materi perbandingan senilai. Variabel satu naik, variabel lainnya juga ikut bertambah naik. Demikian ya, semoga semakin paham. Dadah. Tuh, perbandingan senilai kita baca bersama. Oh, udah lewat ya. Nah, bagaimana, pertanyaan pemantik ya namanya, bagaimana hubungan antara perbandingan banyaknya mie instan dengan yang harus dibayar? Bagaimana? Semakin banyak yang kita beli, semakin banyak juga yang kita keluarkan. Nah, yang satu lagi, bagaimanakah hubungan antara perbandingan bensin dalam 1 liter terhadap yang ditempuhnya? Bagaimana? Semakin bensinnya, iya, semakin banyak bensinnya, semakin banyak jarak yang bisa ditempuh. Oke, nah kita akan bagi kelompok supaya kita mengerjakan LKPD-nya. Kita bagi kelompoknya. Nah, siapa di sini yang suka menggambar? Angkat tangannya. Oh, ada. Kemudian siapa yang suka mendengar musik? Oke. Siapa yang suka membaca? Oke, ada. Iya. Ayo kita bentuk kelompoknya secepatnya ya. Ayo. Ini digabung. Bagikan ini, nanti Miss akan nilai kerjasamanya, kreativitasnya. Miss Yani akan berkeliling melihat kerja kalian dan Miss nilai ya. Jadi bekerja dengan sungguh-sungguh. Yuk diisi ya. Tulis nama kelompoknya ya. Silakan dikerjakan ya. Oke, silakan dikerjakan. Nah, oke. Ayo diisi, tulis nama kelompoknya.
boleh itu kan kalau ini ganti aja nah yang ayam ganti instan ya ini ya lanjut 96 bagi 12 berarti oke sudah oke kalau bingung tanya ya semua anggota harus punya catatannya ya nanti Miss nilai tuliskan kesimpulannya ya kesimpulannya semakin banyak barang yang dapat oke kalau gitu kita akan maju mempresentasikan kelompoknya. Kelompok mana yang mau maju? Kelompok mana? Oke, kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan maju. Jangan lupa memperkenalkan diri ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Kailan, Ito, Brian, dan Jordan. Satu, diketahui harga terkeluar mie instan 3.000 lengkap itu lebih sesuai yang diisi. Bukan suaranya nak. Ya, sudah kalian peroleh. Jika semakin banyak mie instan, maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Tiga, diketahui 1 liter bensin dapat menempuh jarak 12 km lengkap ya atau lebih sesuai dengan informasi tersebut. Banyak bensin 1 jarak kilometer 12. 2, 24, 3, 36, 5, 60, 8, 96. 4. Bagaimana hubungan antara perbandingan banyaknya bensin dengan jarak tempuh yang sama yang diperoleh? Semakin banyak bensin maka semakin jauh jarak yang ditempuh. Jangan Ada yang mau bertanya? Oke, perkenalkan namanya nak. Siapa namanya? Saya Marcella dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, jika uangnya Rp12.000, berapa minsan yang kita dapat? Oh, kalau uangnya Rp12.000, berapa mie instan yang kita peroleh katanya? 4. Caranya berapa? 12.000 dibagi dengan iya, bisa ya. Ada lagi yang mau bertanya? Cuman itu satu orang? Oh ada, Meva. Silakan Meva, tanya. Perkenalkan, saya Meva dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, jika banyak mie instannya 6, berapa harganya? 6. Berapa jawabnya? 18.000. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Tidak. Oke deh. Terima kasih. Ucapkan terima kasih. dan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, udah, Bu? Itunya. Bukan SKPD-nya nanti bisa dinilai ya. Supaya kita lebih semangat, kita ice breaking dulu. Kalau Miss bilang hai, kalian bilang hello. Kalau
Selanjutnya kita kelihatan nggak? Kelihatan. Perbandingan senilai. Nah, perbandingan tabungan Ani dan Budi adalah 4:5. Kelihatan ya? Jika tabungan Budi adalah berapa itu? 2 juta rupiah. Oke, selanjutnya berapa jumlah tabungan Ani? Oke, kita lihat hasilnya. Kalau pada perbandingan senilai, kita akan kali silang. Oke, berarti tadi tabungan Ani berapa? 2 juta. 2 juta. Oke. Kemudian perbandingan Ani dan Budi tadi berapa? 4:5. Kita kalikan si 5 dengan si tabungannya si ke B, kali silang, maka 5B 4 kali 2 juta. Terus dibagi dengan 5. Hasilnya berapa? 1.600.000. Iya, bisa ya? Bisa. Kemudian kita lihat berikutnya. 1 lusin gelas harganya 18.000 rupiah ya. Kemudian berapa harga yang harus dibayar bila membeli 40 buah gelas? Berarti untuk mendapatkannya kita harus bagaimana dulu? 1 lusin berapa? 12. Berarti supaya kita bisa menghitungnya 40 berapa, kita cari dulu harga persatuannya. Ya enggak? Ya. Oke, kemudian ini dia. Harga. Nah, harga 1 lusin 12, berarti 18.000 dibagi dengan 12. Harganya 1 buah berapa? 1.500. Iya, 1.500. Berarti kalau 40 buah dikalikan dengan 1.500. 40 kali 1.500 hasilnya 60.000. lumayan mudah ya perbandingan senilai ya. Ya. Nah, ada lagi nggak ya contohnya? Oke, langsung aja nih. Jarak kota A dan kota B adalah 90 km. Tentukan jarak kedua kota tersebut pada sebuah peta dengan skala 1:4.500.000. Nah, berarti jarak yang ditanya adalah jarak tentunya juga naik sama seperti tadi kita kalau membeli mie instan 1 harganya 3.000, kalau 2 menjadi 6.000. Tadi kalau yang persentase, kalau 4 berarti 4 kali 3.000 berapa? 12.000. Bisa dipahami kira-kira? Oke, kemudian nah, siapa yang bisa kira-kira menyimpulkan dengan pemahamannya sendiri? Siapa bisa? Oke, silakan maju ke depan. Apa yang didapat gitu loh, kesimpulannya gitu. Oke, perkenalkan nama saya gitu ya. Kesinian. Perkenalkan, nama saya Menfa dari kelompok 3. Saya ingin menyimpulkan bahwa perbandingan senilai adalah perbandingan antara 2 variabel atau lebih. Jika satu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan bertambah. Contohnya, jika saya membeli 2 mie instan, maka harganya 3.000. Jika saya membeli 4 mie instan, maka harganya 6.000. Oh, itu manfaatnya kira-kira apa? Bisa apa kira? Jadi jika saya ingin membeli sesuatu, saya sudah tahu nominal yang saya butuhkan. Oke, gitu. Iya. Kalau membeli sesuatu, kita tahu harganya, kita tahu berapa harus bayar. Oke, atau berapa uang kita tahu kita berapa yang bisa kita beli. Ya enggak? Ya, boleh. Ada lagi enggak? Jovana mau maju juga. Ayo, silakan.
silakan duduk Meva, makasih ya. Jovana, yuk. Dari situ aja biar nggak silau. Nah, follow kalkulator. Nah, manfaatnya kira-kira apa kalau dalam kehidupan sehari-hari? Bisa mengetahui berapa jarak yang ditempuh untuk berpergian kemana. Iya, gitu ya. Oke, makasih Jovana. Ya, kalau kita mau pergi umpamanya ke puncak ya, kita tahu 1 liter bensin bisa ditempuh dengan 12 km. Nah, kita kira-kira cari Google lah berapa jarak ke puncak. Berarti kita bisa prediksi berapa bensin yang kita siapkan, ya enggak? Ya. Kilometer mana kita harus membeli bensin, ya enggak? Ya. Jangan sampai mogok di jalan, nggak nyampe ke puncak. Nah, gitu ya. Kira-kira, nah sebelum ke sana, untuk menguatkan kalian supaya lebih pintar, ini sudah siapkan soal melalui Google Form. Coba ambil handphonenya, dikerjakan ya, habis kirim ya. Oke, silakan dibuka handphonenya. Oke, coba dicek semua jawabannya. 100. Ini berapa? Kamu? 100. Mana? Berapa? Coba cek dia jawabnya. Coba cek. Coba kamu lihat dulu berapa kirim. Coba kirim. Udah berapa hasilnya? 50. Ada yang 50 ya? Iya, nggak apa-apa. Yang 100 tadi berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisanya 50. ada yang 50 ya? Ada nggak bawa handphone juga? Oke deh. Nah, 100 boleh. oke. Nah, gimana pembelajaran kita hari ini? Mengerti? Yakin? Senang? Apa ilmunya? Sekali lagi tadi, perbandingan senilai adalah perbandingan atau lebih jika oke. Nah, begini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita minggu depan ya, nanti kita lanjutkan pelajaran kita perbandingan berbalik nilai ya Pak? Perbandingan berbalik nilai. Jadi dipelajari, dikerjakan lagi latihan soalnya supaya lebih pintar. Nah, hari ini kalau senang bisa ada yang mewakili gambar refleksinya. Senang apa, cukup senang apa, sangat senang. Coba yang dekat. Oke. Centang. Kalau jawabnya sangat senang, agak senang bisa sangat senang. Ada lagi. Tuh dia Angelin. Silakan. Kidan. Kamu mau ngisi nggak? Silakan. Oke. Semua senang? Senang? Oke, berarti kalau gitu cukup sekian. Kita rapikan dulu sebelum kita berdoa ya. Kita rapikan tempat duduk kita seperti tadi. Mulai ya. Oke. Silahkan dikerjakan. Oke. Sudah? Nah, dikerjakan ya. Udah, lihat handphone
silakan. Mana handphonenya? Yuk, diisi. Kan udah dikirim ya. Yuk, kerjakan. Ditunggu, ditunggu. Yuk, kalau udah selesai dibilangin. Udah? Sudah. Lagi ya. Minum deh. Oke, silakan kerjakan ya. Oke. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Ini udah? Oke, coba dicek semua jawabannya. 100. 100. Masa? Ini berapa? Kamu? 100. Mana? Berapa? Coba cek dia jawabnya. Coba cek. Coba kamu lihat dulu. Berapa kirim? Coba kirim. Udah berapa hasilnya? 50. Ada yang 50 ya? Iya, nggak apa-apa. Yang 100 tadi berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisanya 50. ada
Ada yang 50 ya? Ada nggak bawa handphone juga? Oke deh. Nah, oke. Nah, gimana pembelajaran kita hari ini? Mengerti? Yakin? Senang? Apa ilmunya? Sekali lagi tadi, perbandingan senilai adalah perbandingan begini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita minggu depan ya, nanti kita lanjutkan pelajaran kita perbandingan berbalik nilai ya Pak? Perbandingan berbalik nilai. Jadi dipelajari, dikerjakan lagi latihan soalnya supaya lebih pintar. Nah, hari ini kalau senang, bisa ada yang mewakili gambar refleksinya senang, apa cukup senang, apa sangat senang. Coba yang dekat, oke. Centang. Kalau jawabnya sangat senang bisa sangat senang. Ada lagi, tuh dia Angelin. Silahkan. Oh tidak. Kamu mau ngisi nggak? Silahkan. Oke, semua senang? Senang? Oke, berarti kalau gitu cukup sekian. Kita rapikan dulu sebelum kita berdoa ya. Kita rapikan tempat duduk kita seperti tadi. Supaya kita dapat berdoa kembali. Kembali di pelajaran berikutnya. Silakan pulang ya.